Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku akan membicarakan sebuah esai. Aku baru saja menyelesaikan membaca sebuah esai dari George Orwell yang berjudul "Mengapa Saya Menulis". Cukup menarik esai ini. Yang pertama, esai ini membahas tentang Orwell. Dari dia menulis, kapan dia menulis, masa kecil Orwell, juga suatu masa di mana ia menyebut masa itu adalah masa asastrawi. Jadi masa-masa di mana ia tidak lagi bersinggungan dengan literasi, barangkali semacam itu. Jadi pada waktu itu Orwell di sini bekerja sebagai seorang polisi di kerajaan India, tepatnya di Burma. Jadi di sana ia merasa bahwa pekerjaan itu tidak cocok dengan dirinya, tidak terlalu cocok dengan dirinya. Ia bekerja sebagai seorang polisi, dikatakan di sini ada kurang lebih selama 5 tahun. Namun ketika ia mengalami kondisi ini, ia sedikit mengerti tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana suatu kehendak politik berlangsung. Setelah ini, Orwell menulis sebuah novel yang berjudul Berbesdai, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Hari-hari di Burma. Dikatakan di sini bahwa Orwell ingin menulis novel pertamanya ini dengan sebuah akhir yang tidak bahagia atau unhappy ending. Dikatakan di sini, dari sinilah akhirnya Orwell mengatakan tentang apa impuls dari seorang untuk menulis buku. Jadi sebenarnya di sini yang ingin aku bicarakan adalah empat hal ini. Jadi yang pertama ini impuls menulis dari, atau dorongan-dorongan menulis dari seorang, menurut Orwell, yang pertama adalah sekedar egoisme. Jadi sekedar egoisme ini adalah suatu egoisme pribadi tentang keinginan seorang agar dilihat lebih pintar atau popularitas, terus dikenang setelah ia meninggal dunia, atau suatu pembalasan pribadi terhadap masa lalu yang menurutnya tidak adil, semacam itulah. Dalam hal ini memang dikatakan Orwell bahwa ketika seorang menginjak usia 30, individualitas seorang akan melemah terhadap orang lain, yang mana seorang akan memimpin suatu kelompok atau ia akan tenggelam dalam lautan pekerjaan. Juga memerankan peran-peran lain di mana ia tidak berdaya terhadap individualitasnya tersendiri. Namun ada segelintir orang yang masih mempertahankan individualitasnya dan membiarkan kehidupan berlangsung hingga akhir. Dan salah satunya di sini adalah penulis, begitu kata Orwell. Jadi penulis ini memiliki individualitas atau egoisme yang cukup besar, bahkan ia lebih besar dari seorang jurnalis, barangkali semacam itu. Yang kedua adalah antusiasme estetika atau antusiasme estetis, yang mana seorang penulis ini terobsesi terhadap suatu keindahan tersendiri, keindahan kata, keindahan kalimat, bahkan keindahan suara ketika kata atau kalimat itu dibacakan. Juga antusiasme terhadap tipografi, tipografi dalam satu buku, barangkali semacam itu. Dikatakan di sini seorang memiliki antusiasme terhadap penataan kata dalam suatu halaman buku. Jadi dikatakan di sini ini tipografi. Barangkali ini seperti ketika saya melihat tipografi pada suatu puisi di sebuah halaman buku. Yang mana tipografi ini adalah suatu estetika tersendiri. Jadi suatu usaha penyair dalam menyusun atau membuat puisi ini seakan-akan tidak biasa. Jadi hal-hal semacam itu mungkin mempengaruhi beberapa penulis, menjadi dorongan tersendiri untuk dia menulis. Yang ketiga adalah impuls historis. Jadi seorang di sini dikatakan memiliki dorongan karena ia ingin melihat benda-benda pada masa lalu, atau mencari fakta-fakta sejarah semacam itu. Jadi ia seakan-akan menulis untuk mencari kebenaran yang ditutupi oleh narasi-narasi sejarah.
juga ia menulis untuk mengabadikan suatu momen bersejarah semacam itu. Jadi di sini juga mungkin bersinggungan dengan apa yang saya jelaskan di impuls yang pertama tadi, yang mana seorang menulis karena untuk mencari fakta atau kebenaran terhadap suatu sejarah yang menurutnya pada masa lalu tidak mengungkapkan kebenaran semacam itu. Mungkin ini juga yang apa ya, yang sering kita lihat di beberapa cerpen lokal yang menulis tentang sejarah, tentang budaya, tentang bagaimana suatu sejarah itu tampak tidak adil atau tampak hanya memihak suatu golongan. Jadi semacam itulah dorongan untuk menulis. Mungkin ini juga relevan dengan beberapa alasan orang menulis di sini di Indonesia. Yang terakhir adalah dorongan politis. Impuls politis ini yang keempat ini jujur aku kurang terlalu paham. Namun akan kubacakan sedikit tentang tentang pernyataan Orwell dalam impuls politis ini. Dorongan untuk menempatkan dunia dalam aturan yang pasti, mengubah gagasan orang lain tentang ragam masyarakat yang mereka perjuangkan keberhasilannya. Di titik ini mungkin yang dimaksud Orwell adalah seorang menulis karena dorongan untuk mengubah suatu narasi utama yang mungkin menurutnya ini tidak benar. Jadi dalam narasi ini kebenarannya tidak sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Jadi mungkin itulah alasan keempat atau impuls keempat dari mengapa seorang menulis atau menjadi penulis. Mungkin itu saja dari aku tentang impuls menulis yang Orwell paparkan. Mungkin ada alasan-alasan kenapa orang-orang menulis dari teman-teman. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.